Previously. Kali X Initiating system 1. System 1 loaded. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better to be better. Apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kak Aude di sini akan mengajak kalian untuk berpikir positif hari ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Langsung saja kita check this out. Di sini kita sudah punya salah satu contoh, bisa dibaca sendiri. Yang dicari adalah limit x mendekati 0 dari fx tersebut. Oke, jadi kita cari limit x mendekati 0 dari x min akar x per x plus akar x. Dari contoh yang tadi sudah saya katakan bahwa di sini ada bentuk akar. Nah, masih ingat nggak kira-kira kalau ada akar harus kita apakan? Kita rasionalkan. Karena masih ada bentuk akar, kita bisa merasionalkan. Kita rasionalkan, kita kali dengan lawannya. Berarti yang kita fokuskan pada penyebut ya. Kita fokuskan pada penyebut. Lawan dari penyebut tadi plus nih, berarti di atasnya apa nih? Jadi min dibagi dengan x min akar x. Maka ketika kita kalikan, jadinya nanti x min akar x-nya dipangkatkan 2. Loh, kok bisa pangkat 2? Karena ini bentuknya sama. Jadi kalau kita kalikan maka akan bentuk pangkat 2 per. Nah, ini selisih kuadrat. X kali x jadinya x kuadrat, plus kali min jadinya min, x kali x akarnya hilang, sisa x sendiri. Yang ini boleh kita kuadratkan terlebih dahulu. Cara mengkuadratkannya, x dipangkatkan 2. Saya ulangi, x dipangkatkan 2 jadinya x kuadrat. Kemudian 2 dikali semua, 2 kali x, 2x dikali min akar x jadinya min 2x akar x. Jadi kayak kita nulis ulang gitu loh. 2x sama akar x kita tulis ulang pakai tanda min. Ditambah akar x dipangkatkan 2. Akar x pangkat 2 masih ingat. Pangkat 2 berarti akarnya sudah dicoret, sudah habis dan pangkat 2 sisanya x itu sendiri. Dibagi dengan x kuadrat min x. Nah, hati-hati, kebanyakan siswa mengatakan oh sudah ada yang sama nih, x kuadrat min x. X kuadrat min x boleh coret, terus ini salah ya. Di sini harus kita keluarkan x-nya dulu. Kayak gitu. Kita keluarkan x-nya. Semua ini punya unsur x. Bisa kita keluarkan x-nya. Jadinya x keluar nih ceritanya nih. Tadi x kuadrat. Di sini berarti sisa x. Saya ulangi, tadi x kuadrat, sudah keluar x1, sisa x1 lagi. Di sini 2x akar x, x-nya udah keluar, sisanya min 2 akar x. Saya ulangi lagi, ini x-nya udah keluar ke sini, sisanya 2 akar x, kita tulis ulang. Ditambah, nah di sini kan x-nya udah keluar, sisa 0 dong, salah ya. Kita tinggal cari angka yang ketika dikalikan dengan x akan mendapatkan x. X dikali berapa dapat x? Tidak lain tidak bukan yaitu kali 1 dibagi. Nah, sama seperti halnya ini, boleh kita keluarkan x-nya. X kuadrat, x-nya udah keluar, sisa x, dikurangi x udah keluar, sisa 1, supaya dikalikan dapat x itu sendiri. Di sini x sama x-nya udah sama, boleh coret, boleh coret. Kemudian sudah tidak ada pengacau lagi, boleh kita masukkan 0 ya. Kita masukkan 0, 0 dikurang 2 dikali akar 0 ditambah 1 per 0 kurang 1. Maka akan sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 1. Kok bisa jadi 0? Akar 0 itu 0. 0 dikali 2 ya 0. Dibagi 0 kurang 1 dapatnya min 1. Sama dengan, ini boleh kita abaikan. Lihat sini, 1 bagi min 1 sama dengan min 1. Itulah jawabannya. Contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Yang kedua ini saya ambil dari soal UN, soal ujian nasional UNBK 2019. Di sini dikatakan bahwa limit x mendekati 2. Nanti teman-teman bisa baca juga ya di soal yang sudah saya tampilkan. 4 min x kuadrat per 3 dikurangi akar x kuadrat ditambah 5. Nah, di sini ada bentuk akar juga nih, harus diapakan? Dirasionalkan. Kita rasionalkan berarti kita kali dengan lawannya. Kita kali lawan tadi ini min jadinya plus ya. 3 plus akar x kuadrat plus 5. Hati-hati yang dalam akar tidak berubah. 3 ditambah akar x kuadrat plus 5. Nah, sekarang gimana nih? Tinggal kita kalikan aja. Jadinya limit x mendekati 2 dari apa nih? 4 min x kuadrat. Kemudian di sini itu kita kali biasa, 3 plus akar x kuadrat plus 5. Yang di bawah kita kali selisih kuadratnya ya.
3 kali 3 jadinya 9, min kali plus jadinya min, akar kali akar jadinya akarnya hilang. Tapi hati-hati, harus pakai kurung di sini. Kenapa? Karena ada 2 suku di dalam akar. Sehingga di sini masih x kuadrat ditambah 5. Nah, seperti itu. Setelah ini, hati-hati yang sudah saya katakan di awal. Kalau ada tanda atau ada angka di bagian depan, maka harus kita kali masuk. Jadi jangan langsung main coret-coret aja gitu kan. Di sini kita punya limit x mendekati 2. Di sini 4 min x kuadrat dikali apa? 3 ditambah akar x kuadrat ditambah 5 dibagi 9. Ini kita kali masuk. Min kali plus jadinya min x kuadrat, min kali plus jadinya min 5. Ternyata 9 dengan min 5 boleh kita sederhanakan. 9 kurang 5 berapa? 4 ya. Jadinya limit x mendekati 2 dari 4 min x kuadrat dikali 3 ditambah x kuadrat plus 5 dibagi, ini jadi 4 min x kuadratnya tetap. Nah, ternyata ada bentuk yang sama. Boleh kita coret, boleh kita coret. Sehingga tersisa ini nih. Gimana caranya nih? Tinggal disubstitusi dong. Jadinya 3 ditambah akar kita x-nya ini kita gantikan dengan 2. 2 pangkat 2 tambah 5. Jadinya 3 ditambah 2 pangkat 2 berapa nih? 4. 4 tambah 5 9. Akar 9 sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan 6. Seperti itu. Sekarang kita next ke contoh soal yang berikut. Ini contoh soal yang sedikit lebih sulit, tapi sebenarnya yang sulit itu adalah mengeluarkan idenya. Di sini ada, boleh teman-teman lihat di layar, ada soal limit x mendekati negatif 6 dari akar x plus a dikurangi 2 per x plus 6 sama dengan B. Pertanyaannya adalah 2A plus 4B. Nah, yang menjadi pressure point-nya adalah teman-teman harus menentukan variabel yang lain. Sedangkan di sini variabel x-nya sudah ada. Terus di sini ada variabel lagi A sama B. Nah, di situ yang menjadi pressure test-nya, yang menjadi tingkat kesulitannya. Kita bisa cek dulu nih kira-kira nih. Min 6 kita substitusi ke sini kan. Min 6 tambah 6 jadi 0 ya. Wah, berarti nggak boleh nih. Berarti x plus 6 harus kita coret atau kita hapuskan. Nah, harus kita hadirkan di bagian atas. Langkah pertama adalah karena ada bentuk akar, boleh kita rasionalkan. Jadi limit x mendekati negatif 6 dari akar x plus a dikurang 2 per x plus 6. Ini kita kali dengan lawannya. Jadi di sini akar x plus a ditambah 2 per akar x plus a ditambah 2. Nah, nanti di sini teman-teman bisa mengalihkan seperti biasa. Akar kali akar jadinya akarnya hilang. X plus a dalam kurung, jangan lupa karena dia ada 2 suku dalam satu akar. Min kali plus jadi min, 2 kali 2 jadinya 4. Nah, kayak gitu. Per yang ini kita sendirikan x plus 6. Yang ini kita sendirikan juga x plus a ditambah 2. Nah, sampai di sini. Nah, di sini nih harus mikir kalian nih. Di sini kita mikir ya, oh di sini udah ada x nih. Kan nggak ada yang dikali masuk ya, jadi nggak usah. Berarti bentuk yang ini boleh saya tulis ulang seperti ini. X mendekati min 6 jadinya x plus a min 4 per x plus 6 akar x plus a ditambah 2. Nah, pemikirannya gini. Di sini sama di sini harus sama. Karena sama-sama x nih. Berarti yang supaya bisa dicoret, supaya bisa diselesaikan, maka yang ini harus ini bisa dicoret. Maka boleh kita tulis bahwa di sini a min 4 itu harus sama dengan 6, ya enggak sih? Kalau sama kan boleh coret. Nah, tinggal cari nih a-nya berapa nih. Berapa yang kalau saya kurangi 4 jadinya 6. Kira-kira bilangan berapa tuh? 2000 years later. Jawabannya 10. Nah, kita udah punya a sekarang nih. Kita punya a, kita masukkan ke dalam sini. Berarti bentuknya gimana? Kita masukin, ini kan coret nih ceritanya. Jadinya di atas tinggal 1. Kok bisa 1? Jadi hati-hati ketika kita coret, artinya kita membagi. Bagi dengan angka yang sama, hasilnya kan 1. Misalnya 2 bagi 2 berapa? 1 kan? Sama seperti ini, karena bilangannya sama, maka tersisa 1. Yang ini taruh di bawah aja. X plus a nya kita udah punya 10 ditambah 2. Ini untuk limit x mendekati negatif 6. Nah, sekarang kita boleh substitusi x nya sama dengan min 6. 1 per ini akar dari min 6 ditambah 10 ditambah 2. Ini akan sama dengan 1 per. Ini jadi 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Sehingga 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasil limit. Sedangkan di sini hasil limitnya sama dengan B. Berarti boleh kita simpulkan bahwa 1/4 sama dengan B. Yang ditanyakan adalah 2A ditambah 4B. 2 dikali A-nya berapa nih? 10 ditambah 4 kali B-nya berapa nih? B sama dengan 1/4. Boleh kita tulis mencoret-coret. 2 kali 10 20 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 21. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Sombong amat. Sekarang kita akan next ke contoh soal berikut. Soal kali ini adalah soal yang bersumber dari SBMPTN 2016.
Di sini ada, boleh teman-teman baca sama-sama ya. Jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, dari X kuadrat ditambah 2AX plus B per X min 2 sama dengan negatif 3. Yang ditanya adalah A kali B sama dengan berapa. Nah, ini menurut saya contoh soal yang simple tapi memiliki daya analisa yang cukup tinggi. Oke, kita lihat di sini. Di sini adalah bentuk kuadrat. Yang ini adalah bukan bentuk kuadrat, ini adalah bentuk pengacau. Saya katakan seperti itu. Karena ketika kita masukkan 2 ke dalam sini, 2 kurang 2 jadi 0, maka ini harus dihapuskan. Sudah saya katakan tadi di awal-awal bahwa kalau ada pengacau maka harus kita hapuskan. Supaya bisa dihapuskan maka harus ada temannya di atas, ya kan? Berarti kesimpulannya bentuk X min 2 harus merupakan hasil pemfaktoran dari yang di atas. Seperti itu. Di sini X min 2 supaya apa? Nanti bisa dicoret. Emang boleh kayak gitu? Boleh. Kenapa? Karena dari sini sudah diketahui bahwa dia punya limit nih. Limitnya udah ada nih. Supaya limitnya ada, maka ini harus dihapuskan. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari nih suku yang keduanya berapa gitu, faktor yang keduanya, supaya kalau kita kalikan dapat yang di atas. Yang jelas kita tahu di sini X, oke ya. Yang ini kita nggak tahu nih berapa ya. Kita pakainya misalkan jangan B ya, kita pakai variabel yang lain, misalkan N gitu. Kita ditambah N. Nah, gitu kan. Ketika kita kalikan, berarti di sini kesimpulannya X min 2 dikali X plus 6 harus sama dengan apa? X kuadrat plus 2AX plus B. Nah, kayak gini. Coba kita kalikan. X kali X jadinya apa nih? X kali X itu kan X kuadrat. Ini kali ini jadinya plus 6X. Ini kali ini min 2X. Min 2N sama dengan ini X kuadrat plus 2AX plus B. Nah, dari sini kita punya bentuk yang sama. Bentuk sama yang mana? Coba lihat. Ini X kuadrat sama dong, ya kan? Yang bentuk yang ini itu bisa kita memodifikasi menjadi N min 2X karena sama-sama punya X. Itu akan sama dengan 2AX, ya kan? Kenapa bisa sama? Karena memiliki sama-sama variabel X. Berarti kesimpulannya N min 2 sama dengan 2A. Simpan. Kita masuk yang ke berikut. Di sini kita punya min 2N sama dengan B. Boleh kita tulis min 2N sama dengan B. Simpan dulu. Oke. Kita kembali ke sini. Di sini adalah limit X mendekati 2 dari ini. Oke, ini kan bisa coret nih ceritanya nih. Kalau sudah coret kan kita tinggal substitusi dong. Jadinya 2 ditambah N akan sama dengan negatif 3. Berarti kita bisa dapat nilai N-nya nih. Berarti N berapa nih? N sama dengan min 3. Ini pindah ruas, jadinya positif menjadi negatif. Maka N akan sama dengan berapa nih? Negatif 5. Gokil, ya kan? Udah dapat nih. Tinggal masukin ke sini dong. N-nya min 5 nih. Min 5 kurang 2 sama dengan 2A, ya kan? Berarti kan min 7 nih ceritanya nih. Boleh saya tulis kayak gini nih. 2A sama dengan negatif 7. Maka A-nya berapa nih? Negatif 7 per 2. Udah gampang kan? Sekarang yang kita cari B-nya nih. Min 2 N kan sama dengan B. Ya udah, N-nya kita masukin. Min 2 kali min 5 sama dengan B. Maka B-nya sama dengan berapa? Min kali min sama dengan positif 10. Yang ditanya A kali B. Ya udah tinggal kita kalikan. A-nya min 7 per 2, B-nya 10. Kita coret-coret sisa 5, jadinya negatif 35. Nah, ada di option kan? Oke, next kita akan bahas tentang soal yang ada di UNBK tahun 2018. Ya, menurut saya ini soal yang cukup unik ya. Karena sebenarnya sedikit flashback, ini soal merupakan soal yang tidak terduga sebenarnya. Oke, karena merupakan bentuk lain dari soal limit. Kita diketahui seperti ini. Boleh teman baca juga di layar. Ada fx sama dengan, ini fx fungsi memiliki dua definisi, 3x min p dan 2x plus 1. Untuk x-nya kurang dari sama dengan 2 dan yang di bawah x-nya lebih dari 2. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ya. Kita bisa lihat sama-sama, artinya dia punya dua definisi. Oke. Pertanyaannya, agar limit x mendekati 2 dari fx itu ada atau memiliki nilai ya, ada, maka p-nya harus berapa? Ingat syarat yang di awal-awal. Suatu fungsi dikatakan memiliki limit atau limitnya ada ketika apa? Ketika limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Nah, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih, limit kiri itu harus pakai fungsi yang mana? Limit kanan harus pakai fungsi yang mana? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di syaratnya. Di sini x kurang dari 2. X kurang dari 2 itu berarti nilai-nilai yang kurang dari 2. Nah, dalam posisi garis bilangan, nilai yang kurang dari 2 itu ada di sebelah kiri. Maka ini untuk kiri. Nah, kayak gitu. Kalau dalam garis bilangan yang lebih dari 2 ada di sebelah kanan, maka ini yang untuk kanan. Nah, jadi ketika mencari nilai limit kiri, kita pakai fungsi yang ini. Ketika mencari nilai limit kanan, kita pakai fungsi yang ini. Kita masukkan aja langsung. Limit x mendekati 2 dari kiri, masih ingat? Kemudian kita pakai fungsi yang di atas. 3x min p harus sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan untuk fungsi 2x plus 1. Tinggal kita substitusi 2-nya. Ingat, 2 aja yang dimasukkan, jangan pakai min 2 ya. Oke, di sini 3 ya, bukan min ya. Sini 3. Jadinya 3 dikali 2 dikurangi P akan sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 3 kali 2 6.
2 kali 2 itu 4 tambah 1. Ini kan 5 ya. 6 kurangi P dapat 5. Nah sekarang saya nanya nih, 6 kurang berapa dapat 5? Kurang 1. Maka P yang kita cari adalah 1. Mudah ya. Jadi seperti itu. Oke, satu lagi nih soal tambahan buat teman-teman semua. Ini adalah soal yang memiliki lanjutan untuk di bab berikut. Di sini dikatakan bahwa limit fx plus h dikurang fx per h gitu ya, yang mau kita cari untuk fx sama dengan 3x min 5. Nah di sini teman-teman harus mencari nilai limit dari h mendekati 0. Nah pertama-tama kita cari dulu definisi masing-masing. Di sini fx-nya kita udah punya nih, fx sama dengan 3x min 5. Nah habis itu kita punya juga fx plus h nih. Caranya gimana menentukan ini? Ya udah tinggal ganti x dengan x plus h. Jadinya 3 dalam kurung x plus h, ya kan? Dikurang 5. Ini kita boleh kali masuk nih. Jadinya 3x ditambah 3h dikurangi 5. Nah, masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Limit h mendekati 0 dari fx plus h-nya mana nih? Nah, ini semua kan? Tinggal tulis ulang. 3x plus 3h dikurangi 5. Dikurang fx-nya mana nih? Ini kan? Ingat harus dalam kurung ya. Kok bisa harus dalam kurung? Karena ini dua suku. Kalau dua suku menjadi satu, maka harus dalam kurung. Kita bagi dengan h. Jadinya nanti limit h mendekati 0 dari 3x plus 3h dikurangi 5. Minnya kali masuk nih. Min kali plus, min 3x, min kali min jadinya plus 5 per h. Nah setelah itu kita bisa menyederhanakan bentuk-bentuk yang bisa kita eliminasi atau bisa kita hapuskan. Lihat, ada satu positif, yang satu negatif boleh coret. Yang satu negatif, yang satu positif boleh coret. Tersisa apa nih? Tersisa 3h kan? Jadi kita boleh tulis limit h mendekati 0 dari 3h per h. Ada h sama h boleh coret. Masih ingat sifat-sifat limit? Limit h mendekati 0 dari 3. 3 ini kan gak ada variabel h. Ya udah tinggal kita jawabannya 3 karena limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang materi lanjutan yaitu limit tak hingga. Nah, limit tak hingga sendiri memiliki ide dasar bahwa limit x mendekati tak hingga ya. Kita bagi 1 per x ini akan sama dengan 0. Kenapa? Nih saya kasih contoh nih. Kalau misalnya ada sebuah kertas, kita bagi terus menerus hingga tak hingga, maka akan menjadi berapa? 1 eternity later. 0. Nah, seperti itu. Jadi ketika tak hingga kita substitusi sini maka menjadi 0. Ini adalah ide dasarnya. Oke. Ini adalah beberapa contoh soal. Ini contoh-contoh soal. Ada 3 soal yang pertama ya. Kita lihat di sini. Contoh soal yang pertama kita lihat. Di sini ada limit x mendekati hingga 2x kuadrat min 5 dibagi 3x kuadrat plus 2x min 1. Nah, itu akan sama dengan limit x mendekati hingga dari ini. Perhatikan. Karena ide dasarnya kok ini tiba-tiba jadi ada x kuadrat. Nah, ide dasarnya adalah kalau kita bagi dengan x maka akan menjadi bentuk 0, ya kan? Nah, ini menggunakan sifat dari sifat-sifat limit sebenarnya ya. Bentuknya seperti ini, 2x min 5 kan dibagi 3x kuadrat ditambah 2x min 1. Kemudian masing-masingnya ini saya kalikan 1 per x kuadrat. 1 per x kuadrat. Kenapa kok 1 per x kuadrat? Kita bagi aja dengan pangkat yang tertinggi. Nah, kesepakatan kita bagi dengan pangkat tertinggi dari yang namanya penyebut. Ini kita bagi penyebut di sini kan pangkat tertingginya adalah kuadrat, makanya di sini x kuadrat. Kita bagi dengan 1 per x kuadrat supaya nanti semua yang ada di sini kita bagi dengan x kuadrat. Harapannya adalah kita bisa memunculkan yang namanya 0 di sini. Oke, jadinya gimana? Biar saya aja yang nanya-nanya, kamu nggak usah. Jadinya limit x mendekati tak hingga dari kita kali masing-masing ya. Jadinya 2x kuadrat kali 1 jadinya 2x kuadrat per x kuadrat dikurangi 5 kali 1 jadinya 5 per x kuadrat kayak gitu. Per nanti 3x kuadrat kita bagi x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat. Nanti masing-masing dari sini akan terbagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Di sini x kuadrat sama x kuadrat boleh kita coret karena sama nih. Ini boleh kita coret. Yang ini nggak bisa coret ya, nggak ada teman coretnya. Yang ini juga bisa sebenarnya, tapi boleh kita abaikan. Kenapa? Karena hasilnya bakal jadi tak hingga, ya kan? Di sini juga. Maka langsung kita substitusikan aja. Limit tak hingga setiap x-nya kita ganti tak hingga. Di sini kan tersisa 2 nih, nggak ada x kan? Nggak usah disubstitusi dong berarti. Yang di bawah juga kayak gitu. Tapi di sini ada x nih. Maka harus kita substitusikan tak hingga. Jadinya tak hingga. Tak hingga aja banyak, apalagi tak hingga kuadrat ya kan? Jadi boleh kita tulis tak hingga. Di sini juga kita boleh tulis tak hingga saja kayak gitu. Nah, nanti yang ini bentuknya 1 bagi tak hingga 0, 2 bagi tak hingga 0, 5 bagi tak hingga ya 0 juga. Ini jadi 0, ini jadi 0, apalagi ini ya kan? Semuanya akan jadi 0, tersisa 2 dan 3, jadinya 2 per 3. Bentuk yang di sebelah sini, lihat, ada akar nih ceritanya nih. Nah, di sini bentuk
yang akar adalah kok di sini kuadrat, di sini x. Nah, ingat baik-baik bahwa gini, akar x kuadrat itu sama dengan x. Kalau yang ini itu ada bentuk akar, maka yang kita bagi karena dia bentuk akar, makanya di dalam akar kita jadikan x kuadrat. Sedangkan kalau yang ini kan sudah di luar akar nih, nggak ada akarnya kan, maka kita bagi x. Karena kalau akar dari x kuadrat sama dengan x, nilainya sama ya, tetapi hanya berbeda bentuk. Ya gitu, kita sesuaikan tempatnya di mana. Kalau dalam akar berarti pakai kuadrat. Kalau di luar akar berarti jangan pakai kuadrat, kayak gitu. Kita lihat di sini karena ini dalam akar, maka kita bagi dengan x kuadrat. Seperti itu. Yang ini bagi x biasa, yang di atas nggak ada akar ya. Yang di dalam karena yang di bawah karena dalam akar, maka semuanya dibagi x kuadrat. Lalu kita substitusikan. Boleh kita coret nih. Ini coret-coret, ini tersisa 5, yang ini tersisa 9. Yang ini kalau ganti tak hingga jadi berapa nih? Jadi 0 kan? Yang ini ganti tak hingga jadi berapa nih? Jadi 0 juga. Ini juga jadi 0 juga. Seperti itu. Nah, jadinya gimana nih? Ya udah kita kerjakan biasa. 5 per akar 9 jadinya 5 per 3. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita tambah lagi nih satu contoh soal nih. Limit x mendekati hingga. Kemudian ini soalnya. Nah, kita bagi dengan x pangkat 5 di sini karena x pangkat 5 adalah yang paling tinggi. Kita bagi nih, oh ini pangkat 5, ini per pangkat 5 juga, ini per pangkat 5. Nah, kamu lihat bagian sini, kita lihat ya. Bagian ini sama ini nih, sama-sama pakai pangkat 5. Coret-coret habis dong, ya kan? Coret-coret habis. Di sini jadinya apa? Ini nanti jadi tak hingga nih, 3 bagi tak hingga jadi 0. 2 bagi tak hingga jadinya 0. Yang ini jadinya 8 kan udah habis. Kalau ini juga x-nya udah habis, tersisa 3. Ya kayak gitu. Nanti di sini hati-hati. Di sini jadinya min 8 per 3 kayak gitu. Karena ini ada min 8, di sini 3. Nah, kalau kita lihat ternyata di sini tuh pangkatnya sama loh. Ini x pangkat 2, x pangkat 2, ya kan? Yang ini juga x pangkat 5, x pangkat 5. Sama kan? Nah, kalau yang ini sama nggak? Sama dong. Udah saya jelaskan di sini. Akar x kuadrat itu sama dengan x. Berarti pangkatnya sama. Diingat baik-baik. Itu clue-nya. Kita lihat ke contoh yang berikut. Di sini pangkatnya nih sama. Oh, nggak sama ternyata. Beda berarti. Kita cek. Kalau ini kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Di sini penyebutnya memiliki pangkat dari variabel tertinggi adalah x kuadrat. Kita bagi x kuadrat di sini. Semua kita bagi x kuadrat. Yang ini jadi 2 bagi tak hingga jadi 0. Ini juga jadi 0 karena 3 bagi tak hingga jadi 0. Ini bagi ini kan 1 nih. Tulis 1 dong. Jadinya 0. Kenapa? Kan jadi 1 nih. 0 kurang 0. Jadi 0 bagi 1. 0 bagi 1 berapa? Ya 0 dong. Nah, di sini sendiri ada bentuk akar nih. Ingat kayak tadi ya. Kita bagi dengan bentuk yang paling tinggi di sini kan x kuadrat. Nah, di sini x kuadrat, maka masuk di akar kayak gini. X kuadrat, ya kan? Kalau kita masuk di dalam akar, maka harus x pangkat 4. Ini harus kita pangkatkan 2 lagi. Kayak gitu, jadinya x pangkat 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini masuknya x pangkat 4 karena dia di dalam akar. Ini x pangkat 4 juga. Yang di sini, yang di bagian sini cuma x kuadrat karena dia di luar akar. Nah, dibagi x kuadrat, kita lihat penyelesaiannya. Ini coret, masih 0 ya. Masih 0, kenapa? Karena di sini itu nanti 0. Ya, saya kalau yang masih bingung, oke saya jelasin. 2x kuadrat per x pangkat 4 nih. Coret-coret kan? Sama-sama punya x dong. Tersisa 2 di atas. Tapi kan 2-nya udah berkurang. Di sini tadi 4 nih. Masih ada sisa 2. Kalau kita ganti dengan tak hingga, jadi akan sama dengan 0. Nah, makanya bentuk yang seperti ini jadi 0. Bentuk yang seperti ini jadi 0. Seperti itu. Begitu pula yang bagian bawah nih, jadi 0, jadi 0. Yang ini jadinya 6 harusnya ya. Kenapa kok jadi 6? Kan ini sama nih. Boleh coret, sisa 6. Jadi di bawahnya 6. Tapi walaupun di bawah 6, tapi di atas 0. 0 bagi apapun tetap 0. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau yang ini? Kalau yang contoh ketiga sama ya. Contoh yang ketiga tuh limit x mendekati hingga sama nih. Kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, di sini x pangkat 3 ya. Kalau kita lihat ada kesamaan sih dari ketiga contoh ini ya. Ketiga contoh ini memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Lihat di atas pangkat 1, ini pangkat 2. Yang atas lebih kecil, yang di bawah lebih besar. Yang di sini itu x pangkat harusnya x ya, karena kok bisa x di sini. Lihat di sini kan akar ya. Akar dari x kuadrat apa? X itu sendiri kan. Berarti pangkat tertinggi dari atas yaitu x. Sedangkan yang di sini pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Oke, boleh saya tulis kayak gini. Yang di atas pangkat tertinggi x, yang ini x kuadrat, lebih kecil yang di atas daripada yang di bawah. Nah, sedangkan yang ini x pangkat 2, di sini x pangkat 3, lebih kecil di atas daripada di bawah. Ketiga contoh soal ini memiliki pangkat dari variabel yang di atasnya lebih kecil daripada yang di bawah. Ternyata sama-sama 0. Oke. Sekarang kita lihat yang di sini. Yang di sini sendiri saya cuma pakai 2 ya, pakai 2 contoh. Di sini kita lihat bagian atasnya lebih tinggi daripada yang di bawah ya, akan menghasilkan tak hingga. Kalau di sini lebih tinggi, ini pangkat 4, ini pangkat 3, akan mendapatkan minus tak hingga. Kok bisa minus tak hingga? Kita lihat di sini ada minus ya, hati-hati, ini harus dibedakan.
Jadi ketika pangkat tinggi di atas lebih tinggi daripada di bawah, maka hasilnya akan menjadi tahingga, tergantung penempatan tahingganya. Kalau depannya ada positif, ya positif. Kalau depannya ada negatif, ya negatif. Tetapi kalau pangkatnya itu lebih kecil daripada yang di bawah, berarti jawabannya 0. Ketika pangkatnya sama, maka akan menjadi koefisiennya. Kamu lihat di sini x kuadrat, ini x kuadrat. Koefisien masing-masing yaitu 2 dan 3, maka hasilnya 2/3. Yang di sini x kuadrat, di sini x kuadrat juga ya kalau dalam akar ya. Di sini itu 5, di sini akar 9, makanya 5/9. Sedangkan yang di sini ini sama, ini depannya negatif 8, yang ini 3, makanya negatif 8/3. Bisa dipahami ya? Biar saya aja yang nanya-nanya, kamu nggak usah. Oke, itu adalah tips dan trik dalam mengerjakan soal limit tahingga. Nah, jadi sebenarnya boleh kita kasih kesimpulan nih untuk limit tahingga. Jadi kalau ada soalan limit x menjadi tahingga, hanya ada 3 kemungkinan jawaban. Jawaban yang pertama adalah sebuah konstanta. Konstanta itu bebas ya, bisa angka apapun ya. Asalkan apa? Asalkan pangkat dari variabelnya sama pangkat tertingginya ya. Kalau jawabannya 0 gimana? Kalau pangkat yang di bagian atas itu kurang dari pangkat yang di bagian bawah, pasti jawabannya 0. Kalau yang tahingga, pangkat yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Tapi ada beberapa model soal yang sebenarnya tidak bisa ditentukan secara langsung. Nah, bagaimana contoh soalnya? Saya akan berikan beberapa contoh soal berikut ini. Saya punya contoh soal yaitu limit x mendekati tahingga dari akar 4x kuadrat min 6x tambah 9 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Nah, di sini adalah bentuk limit tahingga. Tapi wah, nggak ada atas bawah nih, kan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba oh jawabannya sekian kayak gitu, karena kita nggak tahu antara pembilang dan penyebutnya. Di sini belum ada penyebut. Nah, karena ada bentuk akar, maka ide awal kita pertama-tama kita harus merasionalkan terlebih dahulu. Kita rasionalkan, nanti kita kali dengan lawannya. Akar dari, tulis ulang nih, 4x kuadrat min 6x tambah 9 tambah akar 4x kuadrat tambah 9x tambah 1 dibagi dengan, waduh, akar dari 4x kuadrat min 6x tambah 9 ditambah akar dari 4x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Waduh, panjang juga ya. Kita kalikan, jadinya apa? Limit x mendekati tahingga. Ingat, akar kali akar, akarnya hilang, kita dalam kurungan. Min 6x tambah 9 dikurangi akar kali akar, akarnya hilang. 4x kuadrat tambah 9x tambah 1. Kita bagi dengan yang ada di sini. Akar dari 4x kuadrat min 6x tambah 9 ditambah akar dari 4x kuadrat tambah 9x tambah 1. Nah, bentuk yang seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita sederhanakan dulu bagian atasnya. Jadinya limit x mendekati tahingga dari 4x kuadrat min 6x tambah 9, kita buka kurungnya. Yang ini harus kalikan ke dalam, min kali plus min 4x kuadrat, min kali plus min 9x, min kali plus min 1, per yang di bawahnya tetap akar dari 4x kuadrat min 6x plus 9 ditambah akar dari 4x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Nah, perhatikan ini sama ini boleh kita coret. Oke. Kita lihat min 6x min 9x jadinya min 15x, 9 kurang 1 jadinya plus 8, per yang di bawah tetap akar dari 4x kuadrat min 6x plus 9 ditambah akar dari 4x kuadrat ditambah 9x tambah 1. Wah, masih limit tahingga ya. Kalau limit tahingga tadi gimana? Kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Lihat pangkat tertinggi dari penyebut apa? Akar x kuadrat. Maka yang ini yang di dalam akar akan kita bagi x kuadrat semua. Di bagian bawahnya akan menjadi apa? Akar dari 4x kuadrat min 6x tambah 9 per masing-masing ya. X kuadrat, x kuadrat, x kuadrat. Waduh. Tambah akar dari 4x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Ini masing-masing juga seperti ini. Oke, saya hanya mempersingkat tadi kayak gitu ya. Nanti terus jadinya gimana nih? Yang di atas kita bagi dengan min 15 per x gitu, ditambah 8 per x. Kenapa kok per x? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini boleh coret, ini jadi apa? Jadi 0. Ini boleh coret, ini jadi apa? 0, jadi 0. Ini coret-coret, jadi 0, jadi 0, kayak gitu. Sehingga kita punya bentuk gimana? Di atas tersisa min 15, 0 nggak usah kita tulis. Yang di bawah tersisa berapa nih? Akar 4, karena ini 0, tidak usah dicuri. Ditulis. Ditambah dengan akar 4 itu sendiri. Jadinya min 15 per akar 4 itu 2, tambah 2, jadinya min 15 per
4. Nah, jadi seperti ini. Oke, wah panjang banget ya. Tenang, di sini akan saya kasih yang namanya cara tersingkat. Sombong amat. Oke, kita lihat pembahasan berikut. Oke guys, untuk soal yang sama kita tulis dulu. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat dikurangi 6X plus 9 dikurang akar dari 4X kuadrat tambah 9X plus 1 sama dengan berapa? Kan kayak gitu nih. Di sini kita langsung menggunakan yang namanya trik cepat. Caranya adalah apa? Kita lihat aja bagian tengahnya. Kita lihat yang ini, bagian ini yang kita lihat. Di sini berapa nih? Min 6 ya, hati-hati di sini ada minnya. Min 6 kita kurangi dengan ini. Berapa di sini? 9. Kita bagi dengan 2 kali akar bagian ini, lihat. Nah, bagian ini berapa nih? 4 ya. Sama dengan ini jadi berapa? Min 15 per 2 kali akar 4 berapa? 2 sama dengan min 15 per 4. Nah, seperti itu. Ternyata jawabannya jawabannya sama. Ya gitu. Apakah semua berlaku untuk rumus seperti ini? Tidak. Karena ada beberapa bentuk yang tidak sama ya. Misalkan saya punya gini, limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat min 6X plus 9 dikurang akar 4X kuadrat tambah 9X plus 1. Nah, di sini kalian perhatikan adalah bentuk bagian di bagian depannya nih. Nah, ketika dia sama, maka rumus ini berlaku. Tapi ketika dia beda, tidak berlaku. Tapi kita bisa menentukan jawabannya langsung. Ketika dia yang ini lebih besar daripada yang ini, maka jawabannya akan sama dengan tak hingga. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya yang di depannya, misalnya kita tukar ya, jadinya 4X kuadrat tambah 9X plus 1 dikurang akar 9X kuadrat min 6X plus 9, maka di sini akan menjadi negatif tak hingga. Karena yang di atas yang di depan lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, satu lagi bentuk soal untuk limit tak hingga yang sebenarnya cukup populer dan ini diperkenalkan oleh beberapa tim dari Serbena ya. Ini adalah bentuk cara cepat ya. Saya pakai soalan yang pertama. Limit X mendekati tak hingga akar dari 4X kuadrat min 6X plus 9 dikurangi akar dari 4X kuadrat plus 9X plus 1. Ingat tadi hasilnya adalah negatif 15 per 4. Oke, ini kita udah punya hasilnya. Kita mau cek apakah benar nggak sih dengan cara yang dengan cara yang ini kayak gitu ya. Kita ambil akar dari bagian depannya. Jadi 4X kuadrat nih diakarkan jadi berapa? Diakarkan, saya tulis ya, 4X kuadrat 4X kuadrat. Ketika diakarkan, maka akan menjadi akar 4 dikali akar X kuadrat. Akar 4 itu kan 2. Akar X kuadrat itu apa? 2X. Tadinya di sini 2X, di sini kita tulis di sini 2X, oke. Terus habis itu dikurangi. Wah, dikurangi berapa nih? Dikurangi ini berapa nih? 6. Oke. Bagi 2 dikali yang depan sini berapa nih? Kali 2. Nah, kayak gitu. Akan yang di sebelah sini gimana caranya? Ya sama. Bentuknya sama. Jadi berapapun banyak bentuk akar, kita harus mengubahnya menjadi bentuk seperti itu. Di sini berarti akar dari 4X kuadrat berapa nih? 2X juga kan? Yang di sini berapa? Kita tambah 9 dibagi 2 kali depan sini berapa? 2. Nah, kayak gitu. Sehingga menghasilkan 2X min 6 per 4. Benar ya? Minnya kali kita kali ke dalam, min 2X min kali plus jadinya min 9 per 4. Ini coret kan sama. Jadinya apa? Jadinya min 15 per 4. Nah, inilah jawabannya. Ternyata sama. Soalnya tuh akar pangkat 5 dari 2X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 2X kurang 1. Nah, sedangkan dikurangi dengan jangan teler dulu ya. Ini pangkat 5, 2X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 5. Nah, di sini ada beberapa syarat ya untuk model soal yang seperti ini. Syarat yang pertama adalah pangkat tertingginya harus sama dengan bentuk akarnya. Oke, saya ulangi. Di sini syaratnya adalah pangkat yang tertinggi di sini harus sama dengan pangkat yang ada dalam akarnya. Kemudian yang kedua, bagian depannya harus sama. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah kita lihat suku yang keduanya. Nah, seperti ini. Kita mulai dari sini dulu. Berapa nih? Min 3 dikurangi 7 dibagi berapa nih? Dibagi ini. Berapa nih? 5 ya. Kita turunkan ke sini. 5 dikali akar pangkat 5 dari berapa? Dari 2 yang ada depan sini. 2 dipangkatkan 5 kurang 1.
Nah kayak gitu. Saya ulangi, caranya adalah yang bagian ini dulu, min 3 nya turun, dikurangi 7 nya turun, habis itu 5 nya turun ke sini, akar pangkat 5. Kenapa akar pangkat 5? Karena ini akar pangkat 5. Kita masukkan ke sini. 2 dapat dari mana? 2 dari depan sini. Kan sama kan? Ambil salah satu aja. 5 dikurangi 1. Kenapa 5? Karena pangkatnya 5. Oke. Akan sama dengan min 10 per 5 dikali akar pangkat 5 dari 2 pangkat 4. Nah ini akan sama dengan, boleh kita bagi, jadinya negatif 2 per. Nah 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nah seperti ini. Sampai sini sudah benar. Oke teman-teman, kali ini saya bakal bahas tentang bahas contoh-contoh soal. Yang ini saya ambil soal dari soal UN 2016. Oke, soalnya sebagai berikut. Limit x mendekati hingga dari akar 4x kuadrat tambah 4x dikurang 3 dikurangi dengan 2x min 5. Nah di sini itu bentuk akarnya cuma 1, ya kan? Nah kalau cuma 1 itu berarti teman-teman harus merubah menjadi bentuk akar di kedua buah ruas. Jadi yang ini bentuk akar, yang ini juga bentuk akar. Terus gimana caranya nih? Saya tanya dulu nih, kalian tahu nggak kalau x kuadrat diakarkan sama dengan x? Ya kan? Berarti ketika disuruhnya gini, bentuk x itu bentuk akar gimana sih ya? Bentuk akarnya adalah x akar tapi x-nya dikuadratkan kayak gitu. Sama halnya dan gini misalnya. 2x kita mau ubah menjadi bentuk akar, gimana caranya? Ya udah berarti akar dari apa? 2x ini kita tulis ulang dikuadratkan kayak gitu. Nah sehingga ketika disuruh caranya gini, x plus 5 bentuk akarnya gimana sih? Ya udah akar dari apa? X plus 5 dipangkatkan 2. Begitu juga bentuk yang di sini. Di sini karena kita mau ubah menjadi bentuk akar, maka harus kita kuadratkan. Akar dari 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dikurang akar dari. Nah ini harus kita kuadratkan seperti ini, sehingga akan mendapatkan hasil yang ini tulis ulang ya. Limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat ditambah 4x kurang 3 dikurangi akar dari, kita kuadratkan sama-sama, yang depan dikuadratkan 2x pangkat 2 jadinya 4x kuadrat. Setelah itu 2 dikali semuanya, 2 kali 2x 4x dikali 5 jadi 20x min 20x. Sedangkan yang ini 5 dipangkatkan 2 jadi berapa? Plus 25. Dari sini baru kita bisa menggunakan trik cara cepat tadi itu. Kita lihat bagian tengahnya, 4 dikurangi yang bagian tengah di sini min 20 dibagi 2 kali akar yang bagian depan berapa nih? 4 sama dengan ini berapa? Jadinya 4 ditambah 20 dibagi 2 kali 2 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Itulah jawabannya. Oke, kita akan coba membahas satu contoh soal lagi. Soal ini saya ambil dari SIMAK UI atau seleksi masuk Universitas Indonesia tahun 2010. Soalnya mengatakan begini, limit x mendekati tak hingga dari akar 64x kuadrat ditambah ax ditambah 7 dikurang 8x tambah b akan sama dengan 3/2. Nah, di sini yang dicari adalah kira-kira jumlah a plus b-nya berapa. Sama seperti yang tadi, kita harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk akar. Tapi hati-hati, yang tadi ada kurung, di sini nggak ada kurungnya nih. Boleh kita tulis kayak gini ya. Akar 64x kuadrat ditambah ax ditambah 7 dikurang 8x plus b. Ini untuk limit x mendekati tak hingga. Nah di sini karena belum dalam kurung, belum ada kurungnya, kita keluarkan dulu negatifnya. Jadi akar 64x kuadrat ditambah ax plus 7. Oke, kita kurang. Nah 8x min b. Saya ulangi, kenapa harus dikeluarkan minnya? Karena yang mau kita akarkan adalah bentuk yang tidak ada minnya lagi gitu. Jadi artinya tidak boleh bersatu dengan bentuk yang di sebelah kanan. Jadi minnya kita keluarkan, kemudian ini yang kita kuadratkan. Jadinya akar dari limit x mendekati tak hingga akar dari 64x kuadrat ditambah ax tambah 7 dikurang akar dari, ini kita kuadratkan, 8x kuadrat jadinya 64x kuadrat, 2 kali 8 16 dikali b 16b jadinya 16bx, kemudian plus b kuadrat. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa pakai cara cepat. Di sini kita punya berapa nih? A ya. Kita punya a dikurangi min 16b dibagi 2 kali akar berapa nih? 64. Nah ini harus sama dengan jawabannya 3/2. Dari sini boleh kita tulis jadinya a plus 16b dibagi akar 64 kan 8, 2 dikali 8 16 gitu ya,
sama dengan 3/2. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kan 16, sedangkan di sini 2. Supaya jadi 16 berarti di atas dikali berapa nih? Dikali 8. Maka ini pun dikali 8. Sehingga kita punya persamaan di sini. Kita boleh tulis A ditambah 16B sama dengan 24. Nah, seperti ini. Di sini berarti B-nya harus 1. Karena kalau dikali 2 sudah lewat dari 24. Nah, tinggal kita masukin aja. A ditambah 16 sama dengan 24. B-nya kan 1 nih. 16 kali 1 ya 16. Ditambah A sama dengan 24. Tinggal kita cari 16 tambah berapa dapat 24? Dapat 8. Jadinya A sama dengan 8. Pertanyaannya A ditambah B, A-nya 8, B-nya 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai bab limit. Nah, semoga kalian bisa memahami setiap contoh soal yang diberikan dan bisa memahami konsep yang sudah diajarkan. Saya pamit undur diri dulu, kita akan berjumpa di bab selanjutnya. Ciao, tetap semangat.